menyanyikan lagu nasional dulu. Ayo, salah satu dipimpin. Sajita, silakan dipimpin ke depan. Yang lain bisa berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional Tanah Air. Indonesia Tanah Airku. Oke, sana sini. Oke. Ayo. Mari kawan-kawan kita menyanyikan lagu nasional Tanah Airku. 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Leo, silakan dipimpin. Tempat duduk, siap gerak berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya kita lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Hafal? Hafal. 1, 2, 3. Ayo kita lakukan 7 kebiasaan anak Indonesia agar menjadi hebat. Pertama, bangun pagi. Kedua, beribadah. Yang ketiga, rajin berolahraga. Keempat, makan sehat dan bergizi seimbang. Yang kelima adalah gemar untuk belajar. Keenam, bermasyarakat. Ketujuh, tidur cepat. Ingat, ayo kita lakukan. Nah, bagaimana? Kalian sudah melakukan 7 kebiasaan belum di rumah? Bukunya diisi belum? Nah, buku itu diisi ya sesuai dengan jadwalnya. Kemudian pagi hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah ini. Nah, tetapi pada materi hari ini yaitu tentang mengetahui perbedaan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kemudian dapat mengidentifikasi contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kita pelajari hari ini. Oke? Untuk materi selanjutnya, sebelum kita masuk, kita tepuk dulu. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, siap. Perhatikan monitor di depan. Nah, mesin ada di sekitar kita. Kehidupan sehari-hari kita selalu berhubungan dengan mesin. Baik, Vicky sama Naufal sama Saka bisa lihat ke Novek, bisa lihat ke sini. Coba lihat, apakah kamu pernah melihat kipas angin, televisi dan ponsel? Pernah melihat? Pernah. Pasti juga di rumah juga punya, apalagi ponsel. Semua rata-rata punya.
Jadi, mesin adalah alat yang membantu manusia melakukan pekerjaannya akan lebih mudah dan Cepat. ya kan? Sekarang apa-apa cepat. Iya betul. Iya. Mau telepon, kalau dulu harus kirim surat. Kalau sekarang mau telepon saudara yang ada di luar pulau atau luar kota atau luar negeri, sekarang tinggal tik 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 tik, halo. Ya. Kalau dulu harus kirim surat, harus nunggu berbulan-bulan. Sekarang semuanya cepat. Televisi. Dulu zaman dulu masih cuma ada radio, televisi, mulai berkembang televisi. Nah, sekarang berita-berita sudah cepat sekali didengar, ditonton, ya kan? Kalau dulu lewat koran. Itu. Tapi tahukah kamu, tidak semua mesin itu sama. Jadi mesin itu tidak semuanya sama. Ada yang non cerdas dan ada yang cerdas. Kira-kira apa ya yang cerdas? Nah, ini merupakan beberapa contoh. Ini GPT. Itu adalah aplikasi yang ada yang menggunakan ini nggak? Buat apa? Ayo. Buat mengerjakan PR ya, sama namanya gaji. Ya. Nah, sekarang PR bisa dikerjakan pakai ini. Tapi jangan semua PR menggunakan aplikasi ini. Kenapa? Nanti kalian jadi tidak pintar, ya. Otak kalian jadi tidak bisa digunakan. Ya, otak itu seperti pisau. Pisau itu kalau semakin digosok, ya kan? Digosok pasti akan semakin tajam. Sama otak kita, kalau kita tidak gunakan setiap hari untuk berpikir, nanti otak kita juga akan tumpul. Jadi kita tidak mempunyai wawasan atau pandangan yang luas. Okay? Jadi boleh sesekali pakai ini, tapi tidak dianjurkan untuk setiap hari atau setiap PR. Nah, ini adalah logo apa? Meta. Logo Meta. Meta itu yang punya WhatsApp, Instagram, Facebook, yang punya kan Meta. Oke? Kan kadang ada ya, kalau kalian ini ada tandanya seperti ini. Nah, ini ada apa? Kalau ini mesin cuci itu blender. Nah, ini adalah macam-macam contoh-contoh mesin. Nanti akan kita lihat mana yang termasuk mesin apa tadi? Cerdas dan cerdas, pinter, berarti gak TAG. Selanjutnya, pengertian mesin non cerdas. Mesin non cerdas adalah mesin yang hanya bisa bekerja jika kita memberikan perintah secara langsung. Ya, itu jadi kalau tidak diperintah berarti dia tidak akan bekerja. Itu adalah mesin non cerdas. Nah, mesin ini tidak bisa belajar sendiri dan tidak bisa membuat keputusan sendiri. Itu mesin non cerdas. Contohnya apa? Nih. Apa? Non cerdas. Setrika hanya menyala jika dicolokkan dan tombolnya ditekan. Betul? Kalau kita tidak colokkan ke listrik kan tidak menyala kan? Tidak panas. Kemudian kesimpulannya adalah mesin non cerdas hanya mengikuti perintah. Seperti robot yang hanya bisa bekerja jika diperintah. Kalau yang tadi gambar sebelumnya kayak tadi itu, yang termasuk non cerdas apa? Yang tadi gambar yang tadi. Mesin cuci, blender, sama kalkulator, bener. Nah, sekarang mesin cerdas.
manusia mengambil keputusan. Contohnya mesin cerdas, Google Assistant atau yang tadi itu apa namanya? Meta. Yang kamu gunakan? GPT ya, GPT. Terus apa lagi? Gemini ada. Ada lagi Cici atau apa itu? Pakai Cici. Ya, apa lagi? Apa? Banyak itu sekarang aplikasi-aplikasi itu banyak sekali. Nah, Google Assistant atau Siri bisa menjawab pertanyaan kita dan belajar dari kebiasaan kita. Kita mau apa? Misalnya Google Map juga bisa loh. Kita mau pergi ke suatu tempat tapi kita tidak tahu. Jadi kita bisa tanya. Ya apa? Lihat di Google Map kan alamatnya kemana atau nama tokonya atau nama tempatnya itu kemana. Nanti langsung ditunjukkan. Belok kanan, belok kiri. Kalau yang tidak bisa baca map bisa ke sana. Itu. Kemudian robot vakum. Nah, vakum yang pakai robot ini berjalan sendiri. Kalau mungkin kalian di rumah mungkin yang punya vakum yang harus dicolok itu, kan ada toh? Ada vakum yang harus pakai didorong-dorong gitu. Nah, kalau yang vakum yang ini adalah robot vakumnya sudah otomatis. Bisa menyapu rumah sendiri, mengenali dinding dan menghindari benda. Nah, kalau ada dinding dia sudah belok sendiri. Muter-muter. Pasti kalian pernah melihat. Pernah dong. Kamera ponsel pintar bisa mengenali wajah dan menyelesaikan cahaya secara otomatis. Selfie atau sekarang kalau misalnya HP itu mau masuk buka itu udah nggak pakai pola lagi, bisa pakai wajah, ya loh, scan wajah. Jadi kalau misalnya dicuri udah nggak bisa buka lagi, kenapa? Karena wajahnya sudah berbeda. Tapi kalau mas pola-pola kan masih bisa dibuka. Nah, perbedaan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas, ini mesin non cerdas harus diperintah langsung. Perbedaannya, tadi kan tidak bisa mengambil keputusan sendiri, gitu. Kemudian tidak bisa belajar. Contohnya kipas, blender, mesin cuci, ya kan? Kemudian mesin cerdas. Mesin cerdas apa? Bisa bekerja otomatis. Bisa belajar dan menyesuaikan. Contohnya robot vakum tadi, terus Google Assistant, dan masih banyak lagi. Bagaimana? Mengerti tidak? Mengerti. Oh begitu. Sekarang akan kemudian bagi per kelompok. Ini sudah duduk per kelompok, oke? Tiga kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti kalian mengerjakan LKPD, dikerjakan secara bersama-sama kelompok. Tulis namanya, terus tulis jawabannya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Di sini ada kipas, ada blender, ada HP, ada sepeda, ada robot vakum, ada mobil otonom, kertas HVS mewarna. Nah di situ dikerjakan sesuai dengan apanya? Perintahnya. Oke, silakan dikerjakan berdiskusi. Jangan dikerjakan sendiri-sendiri. Oke, coba lihat bagaimana? Ya, terus di itu contohnya apa saja? Agak maju. Ayo, termasuk mana? Termasuk cerdas yang ini kan ada alat dan bahannya, gitu. Bagaimana? Tahu? Ya, mesin termasuk mesin misalnya contoh masuk ke mesin cerdas itu, nah apa? Ya.
dari tadi